Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Inayah, mahasiswa kebidanan D3 Stikes Bani Saleh, tingkat 3. Di sini saya akan melakukan presentasi hasil penelitian saya, yaitu kajian literatur hubungan pengetahuan personal hygiene dengan penyembuhan luka perineum pada ibu nifas. Pertama-tama yang saya hormati penguji satu saya, yaitu Ibu Marel, penguji 2, Ibu Dian, dan penguji 3, Ibu Karminingsih. Bab 1, pendahuluan, tercatat angka kematian pada ibu di Indonesia menurut Riskesdas masih tinggi sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup. Faktor langsung penyebab kematian ibu infeksi yaitu 7,3%. Jumlah kematian ibu per kabupaten Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 sebesar 416. Penyebab kematian ibu masih didominasi oleh perdarahan 28%, hipertensi 29%, dan infeksi 4%. Tujuan penelitian mengidentifikasi jurnal yang terkait dengan hubungan pengetahuan personal hygiene dengan penyembuhan luka perineum pada ibu nifas. 2. Menelaah jurnal yang terkait dengan hubungan pengetahuan personal hygiene dengan penyembuhan luka perineum pada ibu nifas. Bab 2. Tinjauan pustaka, pengertian masa nifas, tahapan masa nifas, perubahan fisik pada masa nifas, luka perineum, dan personal hygiene. Bab 3 yaitu kerangka konsep dan definisi operasional. Kerangka konsep dan definisi operasional, variabel independennya pengetahuan personal hygiene, dan variabel dependen penyembuhan luka perineum. Di sini terdapat definisi operasional. Penyembuhan luka perineum membaiknya atau menyatunya jaringan luka di antara vagina dan anus dengan terbentuknya jaringan baru yang menutupi luka. Alat ukurnya hasil studi jurnal penelitian yang menjadi sampel penelitian ini. Cara ukur, observasi atau telaah hasil studi pada jurnal yang menjadi sampel penelitian ini. Skala ukur A. Luka kering dalam waktu 7 hari, B. Luka tidak kering dalam waktu lebih dari 7 hari. Dan personal hygiene, suatu tindakan untuk memelihara kebersihan terutama genitalia dan kebersihan diri pada ibu nifas. Alat ukur hasil studi jurnal penelitian yang menjadi sampel penelitian ini. Cara ukur, observasi atau telaah hasil studi pada jurnal yang menjadi sampel penelitian ini. Skala ukurnya baik, cukup, kurang. Bab 4, metode penelitian. Jenis penelitian ini merupakan literatur review, uraian tentang teori, temuan, dan artikel penelitian lainnya yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria inklusi diakses dari Google Scholar, naskah full text, bahasa yang digunakan, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, jurnal nasional, mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 sesuai dengan topik penelitian. Kriteria eksklusi, duplikasi, dan berbayar. Di sini ada bab 5, hasil dan pembahasan. Terdapat artikel pertama dengan judul Hubungan Pengetahuan Personal Hygiene dengan lamanya penyembuhan luka perineum pada masa nifas di wilayah kerja Puskesmas Basuki Rahmat, Kota Bengkulu. Nama penulisnya Meta Fahriani Aisyah Purnama Putri. Nama jurnal Sains Kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi lamanya penyembuhan luka perineum pada masa nifas. Populasi dan sampel dalam penelitian ini ibu nifas yang bersalin di bulan Juni secara normal yang berjumlah 32 orang. Jenis penelitian ini adalah analitik cross-seksional. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.
Temuan penting yang didapat dalam penelitian ini didapatkan dari 32 terdapat 17.000 berpengetahuan kurang. Diperoleh ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan riwayat penyembuhan luka perineum, bahwa pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk perilaku atau tindakan seseorang. Ditemukan artikel yang kedua dengan judul Hubungan Pengetahuan Ibu Postpartum dengan Perawatan Personal Hygiene pada Perineum di Desa Jatisela, Wilayah Kerja Puskesmas Gunung Sari, Lombok Barat. Nama penulis Ninyoman Santri Tri Ulandari dan kawan-kawan. Nama jurnal Prima. Tujuan penelitian dalam artikel ini mengidentifikasi dan menganalisa hubungan pengetahuan ibu postpartum dan mengidentifikasi personal hygiene pada ibu postpartum. Populasi dan sampel dalam penelitian ini semua ibu postpartum dengan jumlah sebanyak 162 sampel dan penelitian ini sebanyak 62 ibu postpartum. Jenis penelitian ini adalah korelasi desain yang digunakan adalah cross-sectional. Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan wawancara dan lembar observasi. Temuan penting dalam artikel ini terdapat ada hubungan antara pengetahuan ibu postpartum dengan perawatan personal hygiene pada perineum, pengetahuan ibu postpartum tentang personal hygiene. Ibu yang memiliki pengetahuan sebanyak 21 orang, ibu yang memiliki pengetahuan cukup, yaitu 32 orang. Ini mempengaruhi oleh beberapa faktor, umur, pendidikan, pekerjaan. Artikel ketiga yang ditemukan yaitu dengan judul Gambaran Pengetahuan Ibu Postpartum tentang Personal Hygiene di Puskesmas Barabaraya tanggal 24 Mei sampai 30 Juni 2018. Nama penulis Pratiwi Bayuningrum, nama jurnal Mitra Sehat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan ibu postpartum tentang personal hygiene. Populasi dan sampel dalam penelitian ini seluruh ibu nifas berjumlah 31 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh ibu nifas yang berjumlah 31 orang. Jenis penelitian ini adalah survei deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan yaitu dengan mengisi kuesioner yang telah dibagikan. Temuan penting dalam artikel ini didapatkan dalam penelitian ini ibu postpartum yang berpengetahuan cukup 25 orang dan yang berpengetahuan kurang 6 orang. Pendidikan sangat menunjang pengetahuan ibu. Pendidikan juga merupakan suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan setiap orang. Di sini ada bab 5 pembahasan karakteristik responden dapat disimpulkan dalam 3 artikel yang digunakan yang termasuk dalam karakteristik responden pada hubungan pengetahuan personal hygiene dengan penyembuhan luka perineum pada ibu nifas adalah ibu nifas primipara hari ke-1 sampai dengan hari ke-7, 2. Ibu nifas yang memiliki luka jahitan, 3. Ibu nifas yang melakukan persalinan normal, 4. Ibu nifas yang bersedia menjadi responden. Intervensi dan instrumen berdasarkan metode penelitian terdapat 3 artikel menggunakan cross-sectional sehingga tidak ada intervensi yang dilakukan peneliti kepada responden dan instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam jurnal yaitu wawancara dan mengisi kuesioner yang telah dibagikan. Terdapat outcome berdasarkan penelitian Meta Fahriani dan kawan-kawan ada hubungan antara pengetahuan dengan riwayat penyembuhan luka perineum dan ada hubungan antara personal hygiene dengan riwayat penyembuhan luka perineum pada ibu nifas. Sedangkan penelitian yang dilakukan Ninyoman dan kawan-kawan ada hubungan antara pengetahuan ibu postpartum dengan perawatan personal hygiene pada perineum
bahwa pengetahuan dipengaruhi oleh umur, pendidikan, pekerjaan, informasi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi Bayuningrum didapatkan bahwa pendidikan sangat menunjang pengetahuan ibu. Pendidikan juga merupakan suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan setiap orang. Bab 6. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah ada hubungan dalam penelitian pengetahuan personal hygiene dengan penyembuhan luka perineum pada ibu nifas. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Dan faktor yang paling mempengaruhi pengetahuan adalah informasi. Pada umumnya semakin baik pengetahuan ibu tentang informasi atau tentang personal hygiene, maka akan semakin baik pula perawatan personal hygiene-nya, sehingga penyuluhan dan pendidikan kesehatan mengenai perawatan luka perineum pasca persalinan perlu ditingkatkan oleh tenaga kesehatan. Lalu saran bagi profesi kebidanan dijadikan sebagai bahan pengembangan rencana asuhan kebidanan untuk meningkatkan mutu pelayanan yang berkaitan dengan informasi pada ibu nifas tentang bagaimana manfaat personal hygiene atau vulva hygiene terhadap kecepatan penyembuhan luka perineum. Bagi pendidikan kebidanan, diharapkan hasil telaah literatur review ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi mahasiswa dalam melanjutkan program penelitian. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.